Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak SD kelas 4, SD Asciri Permai, ya, SD Pelita Asciri Permai. Kita bertemu kembali, ya, yang mana Jumat minggu kemarin kita libur, ya. Sekarang kita berjumpa kembali dalam materi yang berbeda. Nah, kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang masalah fungsi sumber daya alam. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, masalah sumber daya alam kali ini kita pelajari, ya, yang mana KD-nya itu tentang mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi, ya. Jadi permasalahannya tentang pemanfaatan sumber daya alam. Baik, untuk yang pertama yang kita pelajari adalah tentang fungsi dan peran sumber daya alam hayati. Nah, apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah semua makhluk hidup yang ada di bumi ini seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu termasuk makhluk hidup, ya, walaupun memang tidak dapat dilihat oleh mata secara kasat mata, ya. Dia harus menggunakan alat yang namanya mikroskop, ya. Baik, yang akan kita pelajari itu bahwa sumber daya alam hayati itu dibagi dua, yaitu sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Yang berasal dari tumbuhan itu namanya sumber daya alam nabati. Kalau yang berasal dari hewan adalah sumber daya alam hewani. Nah, fungsi dari sumber daya alam nabati, ya, yaitu sebagai tanaman budidaya pangan, pangan itu makanan. Kemudian sebagai bahan sandang, sandang itu pakaian. Sebagai bahan baku kayu olahan. Jadi kayunya diolah, ya, diolah dan dijadikan bahan-bahan furniture. Kemudian sebagai bahan obat-obatan. Nah, ini fungsi dari sumber daya alam nabati, tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau fungsi dari sumber daya alam hewani yaitu untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bahan makanan. Itu saja. Kalau yang hewani sebagai bahan makanan. Bisa dengan yang lain, tapi mayoritas adalah sebagai bahan makanan atau sebagai bahan pangan, ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Fungsi sumber daya alam nabati, ya, yang sebagai budidaya pangan. Nah, ini sebagai budidaya pangan kita bagi lagi sebagai sumber karbohidrat. Nah, kan pangan atau makanan itu ada yang fungsinya sebagai sumber karbohidrat. Apa saja makanan yang berfungsi sebagai sumber karbohidrat, yaitu padi. Padi nanti jadikan beras dimasak jadi nasi, jadi sumber karbohidrat. Kemudian ubi, jagung, kentang, nah, itu setara dengan padi, ya, beras, ya. Itu sumber karbohidrat. Kalau sumber protein, sebagai sumber protein, makanannya contohnya kedelai, kacang hijau, ya. Nah, yang mana kedelai nanti bisa jadi tempe, tahu, ya kan. Kacang hijau bisa dijadikan bubur, ya. Nah, ini sumber protein untuk nabati dari tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, kemudian sebagai sumber lemaknya kacang tanah, kelapa sawit itu sebagai sumber lemak, ya. Makanya kalau yang banyak makan kacang tanah, kelapa sawit, nah, itu banyak lemaknya, ya, kolesterolnya.
Nah, ini untuk tumbuhan ya. Kemudian sebagai sumber vitaminnya ya sayur-sayuran, buah-buahan ya sebagai sumber vitamin. Kemudian sebagai budidaya sandang atau pakaian, serat rami itu sebagai bahan dasar rayon. Rayon itu ya bahan dasar untuk membuat kaos, ya kan, jilbab. Nah itu kalau rayon ya, asalnya dari serat rami. Kemudian kapas sebagai bahan dasar katun. Nah, katun itu baju-baju kita ya, pakaian kita yang kita pakai, baju seragam, baju di rumah itu terbuat dari kain katun yang berasal dari serat kapas. Kemudian serat sisal sebagai bahan dasar linen. Linen itu biasanya dibuat hordeng, sarung bantal, spray, ya kan, taplak meja. Nah itu bahan dasar linen yang dari serat sisal asalnya. Nah, kemudian sebagai bahan baku kayu olahan ya, itu untuk sumber daya alam nabati, yaitu untuk pembuatan mebel. Mebel itu furniture ya. Mebel itu ya apa namanya? Kursi, meja, lemari ya. Nah, itu dibuat dari kayu jati, ada kayu meranti, ada rasa mala, bambu. Bambu juga bisa dijadikan apa namanya mebel ya. Ada yang bangku terbuat dari bambu, ada yang apa namanya meja juga dibuat dari bambu dan lain sebagainya ya. Ini sebagai bahan baku kayu olahan. Kemudian yang terakhir sebagai bahan obat-obatan atau apotek hidup ya. Ini tanaman obatnya seperti kumis kucing, jahe, kencur, kunyit, temulawak. Nah, ini adalah tanaman obat-obatan yang mana tanaman ini dapat menyembuhkan berbagai penyakit ya. Contohnya jahe itu untuk obat masuk angin ya. Itu salah satunya. Kemudian kita lanjut untuk sumber daya alam hewani ya, dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupannya, yaitu yang pertama berupa perikanan. Perikanan ini dimakan sebagai bahan pangan. Pangan itu makanan, sebagai makanan. Ya, ikan-ikan itu yang kita peroleh sebagai bahan makanan. Sebagai sarana hiburan memancing. Jadi kalau ada perikanan ya baik di laut maupun di danau atau di sungai, di empang, itu kita sebagai bahan hiburan untuk memancing. Kemudian sebagai bahan aneka kerajinan ya. Aneka kerajinan macam-macam kan, pembuatan jala ya kan, untuk perikanan ini untuk cenderamata ikan-ikanan itu ya. Baik, yang kedua peternakan. Peternakan ini ada dibagi menjadi 4 ya. Pertama peternakan potong dan kerja. Yang peternakan potong dan kerja, yang kerja itu dimanfaatkan tenaganya. Contohnya kuda. Jadi kuda itu untuk menarik delman, dimanfaatkan tenaganya. Kalau yang dimanfaatkan dagingnya, sapi, kambing, kuda, itu buat dagingnya dimakan oleh manusia. Kemudian peternakan perah. Jadi potong kerja beda dengan perah. Perah kalau perah diambil susunya, air susunya, contohnya sapi, jadi susu sapi, kambing, kuda, diambil susunya. Kemudian peternakan unggas diambil telur dan dagingnya adalah ayam, bebek, kalkun, merpati. Ini telurnya juga, dagingnya juga diambil. Ya telur ayam ya, telur bebek ya. Kemudian yang terakhir aneka satwa. Sebagai penghasil pangan berprotein tinggi. Ya contohnya lebah madu, wah proteinnya tinggi itu. Cacing tanah, ulat sutra, burung unta, burung walet. Nah, ini semua adalah berprotein tinggi yang mana memang harganya juga mahal ya kan, karena proteinnya tinggi. Itu aneka satwa di luar dari perikanan dan peternakan yang lain. Ya. Baik, karena waktunya sudah mau habis ya. Tugas kalian itu menjawab soal ya, dikerjakan di buku latihan, lalu nanti dikumpulkan sesuai dengan jadwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.